Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah min safis salis fi hadhihi al-fursa an-nafisah sawfa nastamir wa nuwasil darsana fi akhlaq wa tasawuf min kitab an-nasaih ad-diniyah lil imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa wasalna fi adabit tilawah. Izan nabda bi kalimati bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Adabut tilawati, ai tegasnya hazihi adapun ini, itu adabut tilawah adalah etika-etika atau adab-adab at-tilawah, yaitu membaca Al-Qur'an. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, anna sesungguhnya litilawati, ya, bagi membaca Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an itu adaban, adalah mempunyai adab-adab zohiratan, baik adabnya secara zohir, yaitu seperti pakaian yang kita pakai, kemudian menghadap kiblat, ataupun wabatinatan, yaitu adab secara batin. Apa adab batin itu? Yaitu adab, ya, ikhlas lillahi ta'ala, khusyuk dalam membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ada adab itu dibagi dua, ada adab zohir dan juga ada adab batin. Wala yakunu, dan tidaklah ada siapa al-abdu, seorang hamba, minatalina, ya, dari membaca Al-Quran hakikatan secara sempurna, alladzina, yang mana mereka itu tazakku tilawatahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang menghiasi, orang-orang yang mensucikan, orang-orang yang membenarkan tilawatahum, akan bacaan mereka. Jadi maksudnya di sini, ya, tidaklah seorang hamba membaca, ya, Al-Quran secara benar kecuali mereka adalah orang-orang yang selalu memperbaiki bacaan mereka. Wa yakunu, dan ada, ya, siapa, yaitu seorang hamba tersebut, minallahi, ya, dari Allah, bimakanin, yaitu pada suatu tempat, hatta yata'addabu, sampai seorang hamba tersebut yata'addab, dia itu, ya, beradab, bitilkal adab, dengan adab-adab tersebut. Wa kullu man qasura fiha, dan setiap orang qasura, yang menganggap remeh, fiha, di dalam bacaan Al-Qur'an, menganggap enteng membaca Al-Qur'an, walam yatahaqqaq biha, dan tidak mau, ya, membenarkan bacaannya, lam tukmil tilawatuhu, maka belum sempurna apa tilawatuhu, yaitu bacaan Al-Qur'annya. Walakinnahu, akan tetapi dirinya, la yakhlu fi tilawati min thawabin, ya, tidak kosong atau tidak sia-sia, fi tilawatihi, dalam bacaannya, min thawabin, dari pahala. Walahu, dan baginya, fadlun ala qadrih, yaitu keutamaan atas kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Famin ahamil adabi wa akidiha, maka adapun, ya, adab-adab yang paling penting, wa akidiha, dan paling utama membaca Al-Quran,
yaitu ayyakuna sekiraannya ada siapa atali orang yang membaca Al-Qur'an fi tilawatihi ketika dalam bacaannya itu mukhlison yaitu ikhlas ya rela menyerahkan diri lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa muridan dan orang tersebut yang membaca murid hanyalah menginginkan biha terhadap bacaan Al-Qur'annya itu wajhahu yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala Al-Karim wa taqarruba ilaihi dan juga ya seorang yang membaca itu taqarrub hanyalah menginginkan taqarrub mendekatkan dirinya ilaihi kepada Allah wal fauza bisawabihi dan ya mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu ya adab membaca Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah adab selanjutnya adalah alla yakuna muraiyan wala mutasannian. Ya, janganlah sampai ya orang yang membaca Al-Qur'an itu muraiyan ya, ingin dilihat oleh orang lain, wala mutasannian dan hanyalah dibuat-buat supaya orang lain kagum kepadanya. Ya, itu adalah ya jangan sampai ya terjadi pada orang yang membaca Al-Qur'an. Wala mutazayyinan lil makhlukin dan jangan sampai orang yang membaca Al-Qur'an itu mutazayyinan hanyalah untuk ya pamer lil makhlukin kepada makhluk yang lain. Ya. Walau taliban bitilawatihi syai'an minal huzuzi al-ajilati wal aghradil faniyati az-zailati. Wala taliban dan jangan sampai orang yang membaca Al-Qur'an itu taliban mengharap bitilawatihi dengan bacaannya itu syai'an akan sesuatu minal huzuzi al-ajilah yaitu dari keuntungan ya yang sangat cepat wal agrad dan tujuan-tujuan al-faniyah az-zailah yaitu yang berbau dunia. Ya, jangan sampai maksudnya di sini orang yang membaca Al-Qur'an ya karena suaranya bagus, ya suaranya indah, akhirnya dia hanyalah mengharap ya urusan dunianya saja yang ia dapatkan tanpa mementingkan rasa ikhlasnya dalam bacaan Al-Qur'an. Wa ayyakuna dan sekiranya ada siapa orang yang membaca Al-Qur'an itu mumtali'an ya, mumtali as-sirri wal qalbi bi azamatil mutakallim azza wa ala khadi'an li jalalihi. Sekiranya orang yang membaca Al-Qur'an itu mumtali as-sirri yaitu mengisi ya rahasia, memiliki rahasia yaitu asir di sini adalah ya, hati wal qalbi bi azamatil mutakallim yaitu dengan mengagungkan ya al mutakallim ya yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa ala khadian orang tersebut pun yaitu pembaca Al-Qur'an khadian tunduk lil jalalihi terhadap agungnya Allah Subhanahu wa taala khasyi'al qalbi wal jawarih ketika membaca Al-Qur'an juga pun dia harus khusyuk ya fokus hatinya tanpa ada pikiran kemana-mana wal jawarih dan anggota badannya pun ya semuanya juga ikut khusyuk ya ketika membaca Al-Qur'an hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifun baina yadayillahi ta'ala yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa nahahu. Terlebih ka'annahu ya sekiranya orang yang membaca Al-Qur'an itu mengira ya atau merasakan minta zimihi dari mengagungkan Al-Qur'an wa khusyu'ihi dan khusyuknya dia waqifun bahwasanya dia berada baina yadaillah di hadapan Allah. Jadi di depannya itu ya ketika ia membaca Al-Qur'an bayangkan bahwa Allah ada di depannya. Yatlu alaihi yang mana ia membaca kitabnya Allah alladzi yang mana amarahu yang Allah perintahkan segala sesuatu fihi di dalam Al-Qur'an wa nahahu dan Allah pun
melarang apapun yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya di sini ya ketika kita membaca Al-Qur'an hendaknya kita menghadirkan diri kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ada di depan kita. Kita membaca ayat Al-Qur'annya, kita juga mengagungkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun liman arafa al-Qur'an wa arafa al-mutakallima bihi ayyakuna kadzalika wa ala atami man dzalika. Maksudnya di sini wa haqqun, dan benar-benar liman bagi orang arafa al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an, wa arafa al-mutakallim, dan yang mengerti akan zatnya Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna kadzalika, sekiranya ada hal tersebut, wa ala atami man dzalika, yaitu menjadi orang yang sempurna ketika membaca Al-Qur'an. Kaifa, bagaimana? Wa qad qala Allah taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Surah Al-Hasyr al-ayah 21. Yang artinya lau anzalna, seandainya kami turunkan hazal Quran, yaitu Quran ini, satu kitab turunkan, ala jabalin, di atas suatu gunung, suatu bukit, la ra'aitahu, maka benar-benar engkau semua akan menyaksikan gunung tersebut khasyian, di situ akan terpecah belah, mutasaddian, dan akan bergerumuh, min khasyatillah, dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, dan adapun contoh seperti itu, nadribuha, kami berikan linnas, kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka semua dapat berfikir. Fa idza kana hadza yakunu al-halul jabal ma'ajumudihi wa salabatihi law unzila alaihi al-Qur'an, fa kaifa yakunu halul insan ad-dha'ifi al-makhluqi min ma'in wa tinin laula ghaflatal qulubi wa qaswatuha wa qillatu ma'rifatiha bi azamatillahi wa azzahu wa jalaluhu. Yang artinya fa iza kana haza, maka seandainya telah ada contoh seperti ini, yakunu halul jabal, yaitu kondisi atau yang terjadi al-jabal, pada bukit tersebut yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat di atas, ma'ajumudihi, yang kita kenal jabal atau gunung bukit itu, jumud adalah benda mati, wasolabatihi, dan begitu kerasnya bukit itu adalah dipenuhi dengan batu-batu dan juga tanah-tanah yang keras. Seandainya lau unzila alaihil Qur'an, seandainya Allah turunkan atasnya, atas bukit itu Al-Qur'an, fa kaifa yakunu halul insan, maka bagaimanakah kondisi, posisinya manusia, yang mana manusia itu ad-dhaif, manusia adalah makhluk Allah yang lemah, al-makhluk, yang mana diciptakan min ma'in, dari air mani, air yang hina, watinin, dan juga dari tanah. Laula ghaflatal qulubi wa qaswatuha, kalau seandainya tidak karena ghaflatal qulub, hatinya itu lalai, wa qaswatiha, dan kerasnya hati, wa qillata ma'rifatiha bi azamatillah, dan sedikit pengetahuannya atau pemahamannya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam memahami Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan-bacaan kita, dan juga mendapatkan rasa khusyuk kita untuk menghadirkan Allah di setiap bacaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.